Saya hanya mengimajinasikannya, membayangkannya. Mungkin kalau kondisi keadaan kita hari ini, tiba-tiba handphone Abraham berbunyi. Kemudian Abraham mengambil handphone dan melihat, aduh ini nomor Tuhan, ini Tuhan yang telepon. Ada apa ya Tuhan kok pagi-pagi telepon? Mungkin dalam hatinya Abraham mulai berpikir, aduh jangan-jangan ada kabar baik ini. Jangan-jangan Tuhan mau nambah adanya Ishak ini. Sambil meletakkan telunjuknya di mulut mungkin. Abraham memberikan kode kepada Ishak. Shh, nak diam sebentar, diam ya. Tuhan lagi telepon, Bapak angkat dulu ya. Lalu dengan lembutnya Abraham berkata, halo Tuhan selamat pagi. Dari seberang sana terdengar suara Tuhan. Abraham, waduh lagi rame banget nih di rumah, lagi main Ishak ya. Sambil tersipu-sipu ketawa mungkin Abraham berkata, hehehe, Tuhan tahu aja. Oh ya, by the way ini Tuhan pagi-pagi telepon, ada kabar apa ya? Mungkin waktu dia mendengar kabar itu badannya gemetar, seluruh mukanya memerah, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Mungkin Abraham akan berkatakan, Yesus, terima kasih, thank you Lord. Mengapa baru sekarang Tuhan minta? Kenapa nggak minta dari dulu? Nah, mari sama-sama kita membuka satu bagian Alkitab kita. Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Untuk menghemat waktu kita tidak akan membaca secara keseluruhan ayat 1 sampai ayat 19, tapi kita akan melihat beberapa ayat. Kita akan membaca secara bersama-sama ayat 1 dan ayat 2, lalu kita lompat ayat 7 dan 8, dan nanti kita tutup bersama-sama ayat 14. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 19. Kita baca bersama-sama ayat 1 dan 2, lalu ayat 7 dan 8, dan ayat 14. Mari kita membacanya bersama-sama. Begini firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran kepada salah satu gunung, yang akan kukatakan kepadamu. 7-8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran itu, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di gunung Tuhan akan disediakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema besar gereja kita tahun ini adalah berkelimpahan di dalam Kristus. Berkelimpahan di dalam Kristus. Sebagaimana kita sudah lihat bersama di dalam ibadah tahun baru tanggal 1 Januari yang lalu, bahwa hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus merupakan sebuah kerinduan hati Kristus kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, oleh sebab itu Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, sebab aku datang untuk memberikan mereka hidup dan memberikannya di dalam segala kelimpahan. Nah, oleh sebab itu tahun 2020 ini akan menjadi tahun kelimpahan hidup kita di dalam Kristus, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan kita bergereja. Saudara-saudara, di dalam bagian tema besar ini, maka bulan Januari ini kita akan sama-sama merenungkan satu subtema, yaitu melimpah di dalam iman kepada Kristus. Saudara-saudara, untuk mengawali langkah iman kita di minggu pertama di tahun 2020 ini, maka pada hari ini kita akan sama-sama berbicara satu tema yang penting, yaitu hidup karena iman, bukan karena yang kelihatan. Hidup karena iman, bukan karena yang kelihatan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang tokoh iman di dalam
Alkitab, mungkin tokoh yang pertama akan muncul di dalam pikiran kita, di dalam ingatan kita adalah Abraham. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang wajar. Karena memang Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Abraham adalah orang yang berjalan dengan iman di dalam Tuhan. Bahwa Abraham adalah orang yang hidup dengan iman di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu gambaran bahwa Abraham adalah orang yang hidup dengan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Saudara-saudara, bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 yang sudah kita baca tadi. Secara khusus di dalam ayat 7 dan 8 Alkitab berkata, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Saudara-saudara, waktu kita melihat bagian ini, ketika Tuhan Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak di atas gunung Moria, ketika Abraham berjalan bersama-sama dengan Ishak, Ishak bertanya kepada Abraham, "Di manakah anak domba untuk korban itu?" Abraham dengan yakin menjawab kepada Ishak bahwa Allah lah yang akan menyediakan korban bakaran bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa Abraham percaya bahwa Allah akan menyediakan korban bakaran sebagai pengganti Ishak, sekalipun ia belum melihatnya dengan mata jasmaninya. Saudara-saudara, inilah yang disebut dengan iman. Apa itu iman? Alkitab dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama memberikan kita satu definisi yang penting tentang iman. Alkitab berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar pengharapan kita. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat dengan mata jasmani kita. Dengan kata lain, ketika Abraham berjalan menuju tanah Moria untuk mempersembahkan Ishak kepada Allah, itu dia lakukan semata-mata hanya karena iman kepada Allah, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Saudara-saudara, kebenaran inilah yang disaksikan oleh Alkitab di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-17. Alkitab berkata, karena iman maka Abraham tak kalah ia dicobai, ia rela mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Saudara-saudara, Abraham adalah orang yang hidup dengan iman, bukan orang yang hidup berdasarkan apa yang kelihatan. Abraham adalah pribadi yang berjalan dengan iman, bukan orang yang berjalan berdasarkan apa yang dilihatnya. Seperti tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Hidup karena iman, bukan karena yang kelihatan. Saudara-saudara, kalau kita harus hidup karena iman, bukan berdasarkan apa yang kita lihat, pertanyaannya adalah apa artinya kita hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Saudara-saudara, pada hari ini saya akan mengajak kita semua bersama-sama untuk melihat beberapa jawaban yang diberikan oleh firman Tuhan. Khususnya dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, hidup berdasarkan iman bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Itu berarti berani meninggalkan zona nyaman dan hidup di dalam ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Berani meninggalkan zona nyaman dan hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, prinsip inilah yang bisa kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kalau kita mempelajari perjalanan iman Abraham, sejak pertama kali Allah memanggil Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12, sampai Abraham menutup mata untuk selama-lamanya,
Maka kita akan melihat bahwa kisah yang dicatat Alkitab di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang 19 yang sudah kita baca tadi. Itu merupakan klimaks, merupakan puncak dari pergumulan iman Abraham di hadapan Allah. Saudara-saudara, jika di dalam Kejadian pasal 12, Tuhan meminta Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya, yaitu Ur Kasdim, untuk pergi ke satu tempat, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah baginya. Mungkin itu sulit bagi Abraham, tetapi mungkin juga itu tidak terlalu berat untuk dilakukan oleh Abraham. Mengapa, saudara? Karena Abraham akan meninggalkan yang kecil untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Karena Abraham akan meninggalkan yang sedikit untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Allah akan membuat Abraham untuk memiliki apa yang belum dia miliki, menjadi memiliki segala-galanya. Bahkan Tuhan akan membuat Abraham dari orang yang tidak dikenal siapa-siapa menjadi orang yang termasyhur. Jadi itu mungkin sulit bagi Abraham. Tetapi mungkin itu tidak terlalu berat bagi dia. Ujian Tuhan di dalam Kejadian pasal 12 itu, prospeknya bagus, masa depannya bagus bagi Abraham. Tetapi ujian di dalam Kejadian pasal 12 itu berbeda dengan ujian iman yang dihadapi oleh Abraham di dalam Kejadian 22 yang kita baca hari ini. Di mana bedanya? Perhatikan baik-baik. Kejadian 22 ayatnya yang pertama dimulai dengan frasa, dengan anak kalimat, setelah semuanya itu. Setelah semuanya itu. Saudara, apa artinya? Setelah semua yang dialami oleh Abraham. Sejak dari pertama kali Allah memanggil dia di dalam Kejadian pasal 12. Lalu kita perhatikan bagaimana Allah mulai memberkati Abraham dengan harta benda dan ternak yang begitu banyak di dalam Kejadian pasal 13. Lalu puncaknya adalah Kejadian 21. Di mana Abraham mendapatkan atau mengalami janji Allah yang sudah lama dia nantikan melalui kehadiran Ishak di dalam hidupnya. Jadi bisa dikatakan sampai Kejadian 21 itu merupakan puncak kejayaan dari hidup Abraham. Itu merupakan puncak kebahagiaan dari hidup Abraham. Abraham tinggal menikmati masa tuanya dengan senang. Itu bisa dikatakan sebagai puncak dari area atau zona nyaman Abraham. Tetapi Alkitab berkata di dalam ayatnya yang ke-22. Setelah semuanya itu. Tuhan mencoba Abraham, firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara, di sini bedanya. Jika dalam ujian iman di dalam pasal yang ke-12, itu akan membuat Abraham naik kelas dalam tanda kutip. Sebaliknya ujian iman di dalam pasal 22 ini akan membuat Abraham tanda kutip turun kelas. Dari yang ada menjadi tidak ada. Dari yang mendapatkan menjadi kehilangan. Dari puncak kebahagiaan kepada kesedihan yang paling mendalam. Dari kenyamanan hidup kepada tidak nyamanan di dalam hidup. Saudara, saya hanya coba mengimajinasikan. Bagaimana kondisi Abraham atau apa yang dialami oleh Abraham. Pada hari itu ketika Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak kepadanya di Gunung Moria.
Saya coba membayangkan, mengimajinasikannya. Mungkin pada hari itu Abraham dan Sarah sedang bermain-main dengan Ishak yang lucu-lucunya. Mereka bercanda, mereka bercengkerama dengan gembiranya. Mungkin Abraham dan Sarah sambil bernyanyi buat Ishak. Oh ame-ame belalang kupu-kupu. Lanjutannya apa? Siang makan roti, malam minum susu. Wah, pecah ketawa Ishak. Disambut galak tawa Abraham dan Sarah melihat tingkah lucu Ishak. Kehadiran Ishak di dalam rumah tangga Abraham dan Sarah menjadi sumber kegembiraan mereka, sumber sukacita mereka, sumber kebahagiaan mereka. Sesuai arti nama Ishak itu sendiri, yang artinya adalah tertawa. Saudara, di dalam keseruan yang demikian, saya hanya mengimajinasikannya, membayangkannya. Mungkin kalau kondisi keadaan kita hari ini, tiba-tiba handphone Abraham berbunyi. Kemudian Abraham mengambil handphone dan melihat, aduh ini nomor Tuhan, ini Tuhan yang telepon. Ada apa ya Tuhan kok pagi-pagi telepon? Mungkin dalam hatinya Abraham mulai berpikir, aduh jangan-jangan ada kabar baik ini. Jangan-jangan Tuhan mau nambah adanya Ishak ini. Sambil meletakkan telunjuknya di mulut mungkin. Abraham memberikan kode kepada Ishak. Shh, nak diam sebentar, diam ya. Tuhan lagi telepon, Bapak angkat dulu ya. Lalu dengan lembutnya Abraham berkata, halo Tuhan, selamat pagi. Dari seberang sana terdengar suara Tuhan. Abraham, waduh, lagi rame banget nih di rumah, lagi main Ishak ya. Sambil tersipu-sipu ketawa, mungkin Abraham berkata, hehehe, Tuhan tahu aja. Oh ya, by the way, ini Tuhan pagi-pagi telepon, ada kabar apa ya? Waktu Abraham menyiapkan hatinya untuk mendengar Tuhan berbicara, lalu Tuhan berkata, Abraham, dengar baik-baik. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, kita bisa membayangkan, kita bisa merasakan bagaimana perasaan Abraham pada hari itu ketika dia harus mendengar dalam tanda kutip kabar buruk dari Tuhan. Mungkin waktu dia mendengar kabar itu badannya gemetar, seluruh mukanya memerah, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ini benar-benar sulit bagi Abraham. Saudara, mengapa ujian iman ini begitu sulit bagi Abraham? Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, setidaknya Alkitab memberikan kita 3 alasan mengapa ujian iman ini sulit bagi Abraham. Alasan yang pertama adalah Tuhan meminta anaknya yang tunggal. Alkitab berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu. Saudara perhatikan, Alkitab tidak berkata atau Allah tidak berkata kepada Abraham, atau Tuhan tidak meminta kepada Abraham harta bendanya, ternaknya yang banyak itu. Tuhan juga tidak meminta kepada Abraham Sarah istrinya yang sudah tua itu. Saya coba mengimajinasikan, membayangkannya. Mungkin kalau Tuhan berkata, Abraham, ambillah Sarah istrimu yang sudah tua itu, yang mungkin juga cerewet itu, persembahkanlah bagiku di atas gunung Moria. Mungkin Abraham akan berkata, Yesus, terima kasih, thank you Lord. Mengapa baru sekarang Tuhan minta? Kenapa enggak minta dari dulu? Tapi Tuhan tidak minta semuanya itu. Tuhan minta anaknya yang tunggal. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari Alkitab, sebenarnya Abraham itu punya 8 orang anak. 1 dari Sarah, yaitu Ishak. 1 dari Hagar, siapa namanya?
Ismail, 6 dari mana? Ayo coba. Ada yang tahu? 6 dari mana? Ayo, ada yang tahu 6 dari mana? 6 dari Ketura. Siapa namanya? Pekerjaan rumah. Dicari di rumah minggu depan, kasih tahu saya ya. Jadi Abraham sebenarnya punya 8 orang anak. Tapi Alkitab mengatakan Ishak adalah anaknya yang tunggal. Mengapa? Karena ini berhubungan dengan janji Allah di dalam Kejadian 21 ayat 12. Bahwa melalui Ishaklah keturunan Abraham akan diperhitungkan oleh Allah. Dan itu yang diminta oleh Tuhan. Jadi ini pasti sangat sulit bagi Abraham. Mengapa ujian iman ini sulit bagi Abraham? Yang kedua, Tuhan meminta anak yang dikasihinya. Saudara, Alkitab berkata, ambillah anak yang engkau kasihi, yakni Ishak. Jadi Allah bukan saja meminta anak tunggal Abraham, tetapi Allah juga meminta anak yang dikasihinya. Saudara-saudara, kalau kita punya anak, senakal apapun anak kita, sebandel apapun, sekurang ajar apapun anak kita kepada kita, mungkin kita tidak akan rela memberikannya kepada orang lain. Apalagi kalau itu anak yang kita sayang, anak yang kita kasih, lebih tidak rela lagi kita memberikan. Itu yang dihadapi oleh Abraham. Pasti ini sangat sulit bagi dia. Alasan yang ketiga mengapa ujian iman ini sulit bagi Abraham. Karena Tuhan meminta Abraham sendiri yang mempersembahkannya. Saudara-saudara, Allah tidak hanya minta anaknya yang tunggal. Allah tidak hanya minta anak yang dikasihi. Tapi Allah minta Abraham sendiri yang mempersembahkan anak tunggalnya. Yang mempersembahkan anak yang dikasihinya di atas Gunung Moria. Saudara-saudara, saya bisa merasakan bagaimana hati seorang ayah, seorang bapak. Mungkin setiap hari dengan tangannya sendiri Abraham menggendong Ishak, menyuapi dia, memandikan dia, menuntun dia. Sekarang dengan tangan yang sama juga yang harus mengikat anak itu, menyembelinya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan di atas Gunung Moria. Saudara, bagaimana perasaan seorang ayah, seorang papa? Pasti ini sulit bagi Abraham. Tetapi di tengah-tengah tantangan iman yang begitu sulit yang dihadapi oleh Abraham, Alkitab berkata kepada kita keesokan harinya, di dalam ayat yang ketiga, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara-saudara, kita melihat di dalam ayat yang ketiga, sama sekali Abraham tidak coba untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Abraham sama sekali tidak coba mempertanyakan mengapa Tuhan memberikan satu tantangan ujian iman yang begitu berat bagi dia. Kita tidak melihat bahwa Abraham coba berkonfrontasi atau melawan Tuhan. Tapi Abraham mengambil satu tindakan iman. Alkitab berkata, keesokan harinya, pagi-pagi benar, bangunlah Abraham, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tantangan iman yang ekstrim dalam tanda kutip dari Tuhan direspon dengan tidak kalah gilanya dalam tanda kutip oleh Abraham. Abraham berani keluar dari zona nyaman hidupnya dan hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, waktu kita merenungkan kisah ini dengan mendalam, waktu kita memikirkan kisah ini lebih mendalam, kita setidaknya bisa menyelami
Bagaimana perasaan Allah Bapa kita di sorga ketika dia harus mempersembahkan Yesus Kristus, anak yang tunggal, anak yang dikasihinya itu bagi kita orang yang berdosa. Karena dia begitu mengasihi kita, maka Bapa di sorga meremukkan Yesus Kristus, anak yang tunggal itu di atas kayu salib. Oleh sebab itu Alkitab berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 32. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua untuk mati di atas kayu salib. Saudara, waktu kita merenungkan kisah ini dengan baik, kita akan melihat, bukankah ini yang sudah dilakukan oleh Yesus bagi kita? Bukankah Yesus sendiri sudah meninggalkan zona nyamannya di sorga yang mulia itu, dia datang ke dalam dunia, ia menjadi manusia, bahkan dia mati di atas kayu salib karena dia mau taat kepada kehendak Bapaknya. Filipi pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai ayat 8, Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita, Yesus Kristus walaupun di dalam rupa Allah, tetapi dia tidak menganggap keserupaan dengan Allah itu sebagai satu milik yang harus ia pertahankan. Tetapi ia mengosongkan dirinya. Ia mengambil rupa seorang hamba. Ia menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dia taat. Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus bagi kita bukan hanya sekedar sebuah teladan iman, tetapi sekaligus merupakan sebuah jaminan iman bagi kita. Supaya di dalam anugerahnya, kita juga dimampukan untuk berani meninggalkan zona nyaman di dalam hidup kita. Dan memilih untuk hidup taat sepenuhnya kepada kehendak. Tantangan dan pergumulan iman yang dialami oleh Abraham mungkin tidak sama dengan tantangan dan pergumulan iman yang kita alami hari ini. Tetapi prinsipnya sama. Hari ini Tuhan juga meminta kita untuk mempersembahkan hati kita, pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, talenta kita, uang kita, harta kita, bahkan seluruh hidup kita yang terbaik bagi Dia. Beranikah kita keluar dari zona nyaman hidup kita dan hidup taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan? Apa artinya bagi kita hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan? Yang kedua, hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Itu berarti hidup dengan iman yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Hidup dengan iman yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kebenaran ini yang dikatakan oleh Alkitab dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Abraham mengalami sebuah pergumulan iman dengan tantangan iman yang diberikan oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, anak yang dikasihinya kepada Allah. Tapi Abraham berani mengambil sebuah tindakan iman dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin sebagai orang yang waras, kita akan bertanya, mengapa Abraham begitu nekat untuk mengorbankan satu-satunya anak yang tunggal, anak yang dikasihinya itu bagi Allah? Apakah Abraham sudah gila? Mengapa Abraham melakukan itu? Mengapa Abraham tidak coba bernegosiasi dengan Tuhan? Tawar-menawar dengan Tuhan. Dengan seperti apa yang dia lakukan dalam Kejadian pasal 19. Ketika Abraham tawar-menawar bernegosiasi dengan Tuhan, ketika Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kenapa di dalam kasus ini Abraham tidak melakukan hal ini? Mengapa? 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 Ada mungkin 1000 pertanyaan mengapa.
Saudara-saudara, semua pertanyaan itu akan terjawab jika kita tahu apa dasar Abraham melakukan hal itu. Jawabannya adalah karena Abraham memiliki iman yang berpengharapan kepada Tuhan. Mari perhatikan Alkitab kita. Dalam ayat yang kelima, Alkitab berkata demikian. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan kedua keledai ini. Aku beserta anak ini, artinya Abraham bersama Ishak, akan pergi ke sana ke Gunung Moria. Kami akan sembahyang, artinya Ishak akan dipersembahkan. Sesudah itu aku akan kembali kepadamu. Tolong perhatikan Alkitab kita. Saya ulangi sekali lagi. Koreksi saya kalau ada yang salah. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan kedua keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu aku akan kembali kepadamu. Benar? Benar? Perhatikan gak tadi saya baca ayat 5. Benar gak? Hah? Jangan manggut-manggut aja. Benar gak? Aku akan kembali kepadamu. Benar? Yang benar apa? Kami akan kembali kepadamu. Saudara, ini nggak masuk logika. Emang Abraham nggak bisa matematika yang sederhana? Nggak bisa hitung-hitungan matematika yang sederhana? Mari kita pikirkan baik-baik. Abraham berkata kepada kedua bujangnya ini, tinggallah kamu di sini. Aku beserta Ishak akan ke Gunung Moria. Sampai di sana Ishak dipersembahkan kepada Allah. Pertanyaan saya, yang pulang seharusnya berapa orang? Yang pulang berapa orang? Hah? 1, tinggal Abraham. Jadi seharusnya Abraham, aku akan kembali kepadamu. Tapi mengapa Abraham bisa berkata kepada dua bujangnya itu, kami akan kembali kepadamu. Saudara-saudara, ini yang disebut dengan iman yang berpengharapan. Abraham sangat percaya bahwa Allah pasti akan menyediakan korban pengganti bagi Ishak. Bahkan sekalipun Ishak sudah mati dipersembahkan di atas Gunung Moria, Allah sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Ini iman yang berpengharapan. Abraham bukan saja percaya kepada Allah pencipta, tapi juga Abraham percaya kepada Allah yang bisa membangkitkan orang mati, Allah penebus. Saudara, kebenaran ini yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-7. Alkitab berkata, Abraham percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firman apa yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa. Ini iman Abraham. Abraham percaya kepada Allah yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Itu Allah pencipta. Tapi Abraham juga percaya kepada Allah yang dapat membangkitkan orang mati. Itu Allah penebus. Dengan kata lain, jauh-jauh sebelumnya, walaupun mungkin belum dimengerti oleh Abraham, tapi Abraham sudah memandang ke depan kepada Kristus, Allah penebus yang akan datang itu. Oleh sebab itu kalau kita mempelajari Alkitab, kita akan menemukan jalan keselamatan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, sama. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah penebus itu. Hanya bedanya orang-orang di dalam perjanjian lama melihat ke depan kepada sesuatu yang akan datang, kepada Kristus yang akan datang. Dan kita hari ini ada dalam perjanjian baru, kita melihat ke belakang kepada sesuatu yang sudah terjadi. Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Saudara, hal ini diaminkan oleh Tuhan Yesus sendiri.
Tuhan Yesus berkata, Abraham telah melihat hariku dan dia bersuka cita. Haleluya. Abraham punya iman yang berpengharapan kepada Tuhan. Iman ini yang tergambar jelas dalam ayat 6 sampai ayat 10. Abraham dengan penuh keyakinan untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dalam ayat 6 Alkitab berkata dengan penuh keyakinan Abraham mempersiapkan kayu bakar, api dan juga pisau. Ketika Ishak bertanya kepadanya dalam ayat 7, di manakah korban itu? Dengan tenang dan penuh keyakinan Abraham menjawab dalam ayat 8. Allah yang akan menyediakan korban itu bagi kita, anak. Bahkan dalam ayat 9 dan ayat 10. Alkitab menunjukkan kepada kita tanpa ragu. Abraham mendirikan mezbah persembahan. Dia mengikat Ishak. Dia membaringkannya di atas meja itu. Dan penuh keyakinan. Ia mengulurkan tangannya. Dia mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Anaknya yang tunggal. Anaknya yang dikasihi. Saudara-saudara, semua keyakinan ini didasarkan pada satu hal. Yaitu iman yang berpengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara, apakah kesulitan dan pergumulan hidup kita hari ini? Mungkin hari ini kita sedang bergumul dengan kondisi keluarga kita yang banyak masalah, kondisi rumah tangga kita yang tidak harmonis. Relasi suami, istri, orang tua, anak mertua, menantu, saudara bersaudara di dalam keluarga yang tidak baik. Tapi di dalam keadaan yang seperti ini, beranikah kita dengan iman penuh pengharapan kita percaya kepada Kristus bahwa Dia sanggup memulihkan keluarga kita. Dia sanggup memulihkan rumah tangga kita. Mungkin pada saat ini kita sedang bergumul dengan usaha, pekerjaan kita yang sulit, dagangan yang sepi, bisnis yang sulit. Di tengah-tengah kondisi ekonomi dunia yang sulit, di tengah-tengah kondisi ekonomi negara kita yang sulit, di dalam kondisi seperti ini, beranikah kita tetap berpengharapan kepada Kristus? Kita percaya bahwa Dia pasti sanggup memberikan kita jalan keluar. Mungkin kita sedang bergumul dengan kondisi ekonomi kita yang kekurangan. Beranikah kita beriman dengan penuh pengharapan kepada Kristus bahwa Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita dengan berkat? Mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan studi kita yang ada masalah. Tapi beranikah kita tetap beriman dengan penuh pengharapan kepada Kristus bahwa Dia pasti akan memberikan hikmat sehingga kita dapat menyelesaikannya. Mungkin hari ini kita sedang bergumul dengan pasangan hidup, bergumul mencari pekerjaan. Tapi beranikah kita berpengharapan kepada Kristus bahwa Dia sanggup menyediakan yang terbaik bagi kita. Mungkin pada saat ini kita sedang bergumul dengan keturunan yang belum hadir dalam pernikahan kita. Di dalam keadaan seperti ini, beranikah kita tetap berpengharapan kepada Kristus? Kita percaya bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mungkin hari ini kita sedang bergumul dengan kondisi kesehatan kita sedang memburuk, atau kondisi kesehatan orang-orang yang kita kasih. Beranikah kita dengan penuh pengharapan kepada Kristus, beriman kepada Dia? Kita percaya pasti Dia akan memberikan kekuatan agar kita dapat menanggungnya. Bahkan kalau Dia berkenan, di dalam kemahakuasaannya, di dalam kedaulatannya, Dia sanggup memulihkan dan menyembuhkan kita. Hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Berarti hidup dalam iman yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Terakhir, hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Berarti hidup dalam iman yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Kalau kita membaca Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, maka kita bisa melihat satu rentetan perjalanan iman Abraham di hadapan Tuhan yang saling kait-mengait dan berhubungan satu dengan yang lain. Di dalam ayat 1 sampai 3 Abraham menghadapi satu tantangan iman untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Tetapi Abraham mengambil sebuah tindakan iman dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Kemudian dalam ayat 4 sampai ayat 10 kita melihat bahwa tindakan iman Abraham itu didasarkan pada satu hidup yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Dan apa yang kita lihat di dalam ayat
11 sampai ayat yang ke-19 itu berbicara tentang kemenangan iman Abraham. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, ketika Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau dengan pisau yang terhunus untuk menyembelih Ishak. Di dalam ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12, Alkitab berkata kepada kita, malaikat Allah berseru, Abraham, Abraham, jangan engkau bunuh anak itu. Lalu dalam ayat 13, waktu Abraham menoleh ke belakang, dia melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut. Lalu Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai pengganti Ishak. Dan dalam ayat 14, Abraham berkata, Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan menyediakan, Yehova Jireh. Itulah iman yang berkemenangan di dalam Tuhan. Abraham bukan saja tidak kehilangan Ishak, anaknya yang tunggal, anak yang dikasihi. Tetapi dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-18, Abraham kembali mendapatkan penguatan iman dengan janji Tuhan yang sudah pernah diberikan oleh Tuhan sebelumnya kepada dia. Tuhan akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Yang kedua, keturunannya akan menjadi banyak seperti pasir di laut. Yang ketiga, keturunan akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Yang keempat, keturunannya akan berkuasa menduduki kota-kota musuh. Puji Tuhan. Inilah iman yang berkemenangan. Saudara-saudara, waktu kita memikirkan bagaimana perjalanan iman Abraham, sungguh inilah sesuatu yang mengagumkan bagi kita. Dan pada akhirnya Abraham mengalami satu kemenangan iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Tapi hari ini kalau kita menyadari, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepada orang-orang yang sudah memiliki Kristus, kita sungguh jauh lebih beruntung daripada Abraham. Karena Alkitab berkata kepada kita dalam Galatia pasal 3 ayat 16, seluruh janji Allah kepada Abraham telah digenapi oleh Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah domba Allah yang telah mempersembahkan dirinya sendiri atas Kalvari. Di dalam Dia yang sudah mati dan sudah bangkit bagi kita, kita mendapatkan kemenangan iman atas kuasa maut. Bahkan Alkitab berkata kepada kita dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-37, melalui kasih dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Di dalam Kristus kita lebih daripada seorang pemenang. Puji Tuhan. Oleh sebab itu apapun kesulitan, persoalan, pergumulan hidup kita pada hari ini, marilah kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Kita percaya bahwa Dia pasti sanggup memberikan kita kemenangan iman. Dia pasti sanggup memberikan kita kekuatan supaya kita sanggup melewati segala perkara bersama-sama dengan Dia. Seberat apapun persoalan hidup yang sedang terjadi dalam keluarga, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, bahkan gereja pelayanan kita di tempat ini, mari kita dengan sungguh-sungguh beriman bahwa Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia sanggup memberikan kita kemenangan sehingga kita dapat menanggung segala perkara di dalam Dia. Apapun sakit penyakit yang kita alami pada saat ini atau dialami oleh orang-orang kita kasih, yang utama bukanlah perkara sembuh atau tidak sembuh, tetapi yang terpenting adalah mari kita sungguh-sungguh beriman bahwa anugerah Kristus cukup bagi kita dan kuasanya akan menjadi sempurna di dalam segala kelemahan kita. Itulah kemenangan iman. Hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan yang kelihatan, berarti hidup dalam iman yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Marilah kita hidup dan kita menjalani tahun 2020 ini dengan berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Hidup berdasarkan iman, bukan pada apa yang kelihatan. Itu berarti pertama, berani keluar dari zona nyaman untuk hidup taat sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, itu berarti hidup dengan iman yang berpengharapan kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam iman yang berkemenangan di dalam Tuhan. Alkitab berkata kepada kita dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Kita berdoa.